Wait. Ya udah nongol nih. YouTube. M. Levanza Raditya. Coba sambil buka YouTube aneh aja coba. Di sini sih lagi proses. Oke, linknya apa nama YouTube-nya? Richard Avandi ya? Udah di chat Avandi aja. Siap, Richard Nanti tinggal Avandi. copy itunya aja. Copy share-nya aja ya. Nah, Richard Avandi. YouTube. nah udah mulai tuh. Streaming. Richard. Oke, udah streaming nih. Jadi kita bisa berbicara yang positif-positif untuk rekan-rekan yang siap hadir nanti. Ini di saya belum ada Coach Richard, bisa di share screen, bisa di ini nggak, copy linknya? Coba ini saya juga lagi ini sih, lagi ngebuka nih. Sip, linknya di handphone memang belum ada. Oh pantas, saya di handphone belum muncul. Oke. Selamat datang kepada para peserta di YouTube, channel YouTube Coach Richard Avandi. Kita bersiap-siap Kak Rino. Ini sudah ada 2 orang yang standby, Ahmad Sarifuddin dan Suwaibatul. Oke, siap-siap. Oh, di handphone belum muncul ya? Udah tuh. Di mana? Bentar. Di WA. Belum nih. Belum itu yang tadi, Deng. Ya makanya butuh waktu sih kalau kayak gini teh. Betul. Di YouTube-nya belum ini nih, masih muter. Oke, nggak apa-apa. Sip, sudah ada 5 orang standby. Ini ada 6 Al-Furqan Ririn, Rizka Asarati. Nanti sebentar saya cek lagi di YouTube-nya. YouTube Richard Avandi. Oh, masih belum muncul ya. Oke, nggak apa. Gimana Coach Richard, mau nunggu YouTube dikirim linknya atau ini sudah ada 5 orang, bisa dimulai? Sebenarnya sih sambil juga nggak apa-apa. Oke, sip. Terus saya mau bagian ini, teman-teman udah jadiin host ini kok. Baik, ini sambil saya putar. Ini bisa di-admit ya? Bisa. Ini sih udah live on. Saya adminin ya. Ya kita. Ini saya sambut nih. Ya, sambut ya, siap-siap ya. 1, bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Admit all. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman peserta webinar parenting, talent mapping, dan penjurusan siswa malam ini. Selamat datang untuk para peserta yang menyediakan waktunya di malam hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai sambil menunggu rekan-rekan peserta yang lainnya untuk mengadakan webinar yang malam ini, parenting ini, yang kita tahu bahwa masing-masing dari setiap orang mempunyai bakat ya, atau talent, dan semuanya mungkin sudah tahu bakatnya. Tapi ada mungkin, tapi untuk siswa-siswa seperti yang dari SMP atau SMA, mungkin perlu diarahkan bagaimana mereka mau arah jurusannya kah atau bakatnya. Nanti teman-teman akan dapat pengarahan atau ilmu yang insya Allah akan disampaikan pertama oleh Coach Oji. Beliau pakarnya juga talent mapping. Ya, nanti juga materi yang utama akan disampaikan oleh Coach Richard. Yang Coach Richard ini ialah CEO dan founder Rich Innovation, travelog hipnoterapi internasional, trainer pengembangan diri dan psikoterapi Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selamat datang yang baru datang. Dan juga Coach Richard ini bukan salah satu staf di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marjuki Mahdi, membimbing jemaah haji tenaga kesehatan Indonesia.
Dan juga saya memperkenalkan diri, nama saya Rino. Saya merupakan akademik dari Bimbel Ganesha Group Lenteng Agung, di mana bimbel kami selain jadi sebagai mengarahkan siswa untuk pembelajaran keakademikan, kami juga mengarahkan ke arah kemampuan mereka, bakat melalui cara melalui talent mapping salah satunya ini. Nanti dia akan untuk materi awal akan diawali oleh Pak Mahfud Roji. Beliau merupakan kepala cabang dari GG Lenteng Agung dan GG Akses, dan juga beliau juga banyak pengalamannya di bidang ini semua. Nanti saya akan bacakan rundown acara pada malam ini sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya, sambil nanti materi disampaikan. Jadi para peserta yang hadir pada malam ini bisa mengetikkan pertanyaan-pertanyaannya di chat. Selama tiba-tiba ada pertanyaan yang muncul, bisa langsung diketikkan di chat yang ada. Nanti kami akan berusaha sambil berjalannya materi, karena materi tidak lama, hanya sampai jam 20.30. Jadi teman-teman bisa mengetikkan pertanyaan-pertanyaan apa yang berhubungan sama hal ini. Terus saya akan membacakan rundown-nya. Pertama pembukaan oleh saya sendiri. Terus selanjutnya akan pemaparan talent mapping, openingnya oleh Pak Uji dan lanjut oleh Coach Richard sampai jam 20.10 atau sampai jam 20.20 lah. Terus nanti closing oleh saya sendiri. Baik, untuk Pak Uji silakan untuk awalan dimulai. Baik. Terima kasih Kak Rino. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau menyapa dulu nih Kak Rino, Coach Richard. Di sini ada M. Revanza Radit. Ini mohon maaf sebelumnya kita gabung di sini ada siswa dan juga ada orang tua ya. Walaupun di dunia webinar parenting, tapi kalau siswa ada yang mau hadir juga kita perbolehkan. Ada M. Revanza Radit. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Revanza. Juga ada Pak Yahya. Ini mohon maaf Pak Yahya di Depok ya. Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Juga ada ini 6 Alfurqon _ Ririn. Oke. Dipanggilnya siapa nih? Ririn? Ibu Ririn atau adik? Oh, enggak apa ya. Ada Ibu Septiana Farolita. Ini saya mohon maaf karena tidak tahu ini orang tua atau siswa, jadi panggil aja, nggak masalah ya. Ada Mbak atau adik atau ibu ya, Suwai Batul, dan juga ada Mas Zam, wah ibu nih ya kayaknya atau adik ya, Zamziati. Oke, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik yang hadir pada malam ini. Acara pada malam ini sampai dengan jam 8:30 nanti disampaikan oleh Kak Rino. Dan juga ada Coach Richard, terima kasih sudah meluangkan waktu pada malam ini. Dan acara malam ini juga selain kita live Zoom juga live di YouTube channel Coach Richard Afandi seperti itu. Jadi disimak oleh banyak peserta. Oke, baik teman-teman semua, para hadirin yang kami hormati. Sebelumnya saya mau berpantun dulu ya, Karino, Coach Richard, dan Bapak Ibu sekalian. Pantunnya seperti ini: burung kenari, burung gagak, burung elang terbangnya tinggi, katanya begitu. Karena tadi jawab salam kurang kompak, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Saya doakan yang semua hadir di webinar parenting Zoom pada malam ini, semoga Allah berikan sehat walafiat. Oke, saya doakan juga yang hadir pada malam ini, ayah dan bunda, dan juga adik-adik jika ada. Saya doakan menjadi pribadi yang berkelimpahan rezeki karena kita di tengah pandemi. Semoga juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti. Bapak, Ibu, terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada malam ini di webinar parenting
Rich Innovation berkolaborasi dengan Bimbel GG. Saya mohon izin untuk share screen ya, Kak Rino dan Coach Richard ya. Ini materi yang akan kita sharing pada malam ini. Oke, Kak Rino, apakah share screen saya terlihat? Gimana Kak Rino? Belum, Kak. Belum ya. Coach Richard, apakah dan Bapak Ibu sekalian, apakah share screen saya terlihat untuk memastikan? Terlihat Pak Haji, udah kelihatan. Oke, baik. Masih loading ya? Masih loading ya. Oke, Bapak Ibu dan para peserta webinar parenting, saya diminta sharing oleh Kak Rino sebagai pembawa acara pada malam hari ini tentang talent mapping. Kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan sharing apa sih talent mapping dan apa pentingnya penjurusan siswa. Sebelumnya saya mau tanya dulu, di sini ada nggak orang tua siswa yang anaknya kelas 6 SD? Bisa di chat, di kolom chat. Oke, baik. Atau di sini ada nggak para ayah bunda yang anaknya kelas 11 dan 12 SMA maupun madrasah aliyah negeri, madrasah aliyah? Atau ada nggak di sini ayah bunda yang anaknya itu kelas tingkat SMP atau MTS? Ada saya. Oh, oke, terima kasih. Nah, karena waktunya singkat untuk sesi saya, jadi seperti ini nih ayah bunda yang kami hormati. Oke, sebentar. Oke, share screen-nya. Oh, ini dia. Berbicara tentang talent mapping, dan saya bersama Coach Richard pernah mengikuti kegiatan training talent mapping. Ini adalah sebuah karya dari seorang kakek tua bernama Abah Rama Royani. Mungkin ayah bunda yang pernah ikut kegiatan talent mapping, beliaulah yang menjadi pelopor di kegiatan talent mapping. Beliau yang mengkampanyekan gerakan siswa sadar bakat. Nah, beliau adalah orang yang sangat berjasa di Indonesia ini, banyak dipakai ilmunya di seluruh Nusantara termasuk ke luar negeri. Beliau lulusan dari Institut Teknologi Bandung, ITB. Setelah lulus dari kampus terkemuka, beliau banyak menjabat sebagai CEO, pimpinan perusahaan baik di Indonesia maupun di perusahaan asing seperti itu. Nah, uniknya beliau menyampaikan di sini, setelah kurang lebih 30 tahun lamanya beliau menjadi seorang pimpinan perusahaan, tapi beliau merasakan itu bukan passionnya gitu ayah bunda. Dia merasakan gua nggak di situ katanya seperti itu. Bukan passionnya, bukan bidangnya. Lama juga itu, 30 tahun. Akhirnya di usianya kurang lebih 60 tahunan, dia baru menyadari bahwa ternyata passion dia adalah menjadi seorang guru. Nah, inilah salah satu buku yang menjadi referensi yang kita akan bahas sebagai awalan pada malam hari ini. Nah, ayah bunda, saya sebagai praktisi talent mapping juga bergerak bersama Coach Richard di pendidikan karakter manusia dengan analisa grafologi seperti itu. Nah, ini grafologi juga kita edukasi kepada masyarakat termasuk kepada siswa. Ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Dan ayah bunda, kami juga sekalian perkenalan sebagai trainer dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia bersertifikat BNSP. Dan ayah bunda, nanti di lain sesi kita juga bisa sharing tentang grafologi untuk menganalisa karakter, minat, dan bakat anak kita, termasuk selain melalui talent mapping. Nah, ini juga buku-buku yang kami telah tulis, ayah bunda. Ayah bunda, jika nanti ingin konsultasi, karena malam ini Kak Rino memberikan kepada kami 60 menit, sehingga mungkin pada malam hari ini materi tidak banyak kita tuntaskan gitu ya. Ini hanya awalan saja seperti itu ayah bunda. Oke ayah bunda, ini biasanya yang kita sharing kepada siswa. Apalagi sekarang sudah mulai masuk akhir semester ganjil, dan kemungkinan nanti di akhir November atau awal Desember ini, ananda kita baik yang SMA maupun SMP, mereka akan melaksanakan kegiatan yang namanya pekan atau penilaian akhir semester PAS. Nah, disinilah para siswa mulai mencari. Nanti untuk semester genap, untuk persiapan naik kelas, bagian kelas 9, dia akan mulai masuk SMA atau madrasah aliyah. Di situ mulai diperlukan sebuah pengetahuan, sebuah analisa tes
apakah dia cocoknya masuk ke IPA ketika SMA, atau apakah dia cocoknya masuk ke IPS. Nah, begitu juga ayah bunda atau adik-adik yang memiliki tingkat pendidikan di kelas 11 dan 12 SMA, atau 11 dan 12 madrasah aliyah, termasuk SMK. Ketika nanti mau melanjutkan ke kuliah, cocoknya bagusnya di mana? Di kedokteran, di teknik, di ekonomi, akuntansi, dan segala macam. Di sini mulai kita bantu untuk konsultasi talent mapping mereka, menemukan minat dan bakatnya. Ini ayah bunda yang kita lakukan di 2 bulan lalu untuk psikotes penjurusan anak-anak kelas 8 dan 9, termasuk untuk persiapan tryout akbar di analisa kompetensi minimum gitu ya. Nah, seperti ini ayah bunda. Juga ada beberapa rekan kami, kepala cabang dan juga teman-teman akademik di Bimbel Ganesha Group. Nah, teman-teman semua, adik-adik dan ayah bunda, kita juga memberikan konsultasi namanya tes Holland. Nah, ini di sini ada kepala cabang Depok 2 ya, ada Kak Fahri yang telah memberikan tools kepada anak-anak di Bimbel GG, termasuk beberapa sekolah yang bekerja sama kepada kami untuk menganalisa untuk siswa kelas 11 dan 12, mereka cocoknya nanti kuliah di mana. Nah, nanti seperti ini contohnya bunda. Misalnya contoh ini namanya saya sensor dari SMA 38 Jakarta. Ini bimbel yang dekat dengan SMA 38 yaitu Lenteng Agung, GG Lenteng Agung. Kecenderungan minat IPS atau IPA-nya besar mana gitu. Sehingga nanti di situ bisa kita arahkan. Nah, nanti juga di akhir sesi setelah saya selesai diperkuat oleh Coach Richard di sini nih ayah bunda. Di hasil tes talent mapping. Jadi ada 3 tools yang kita berikan kepada siswa-siswi kelas 9, kelas 10 dan 11, termasuk kelas 12 untuk persiapan kuliah. Ini tryout analisis kompetensi minimum, terus juga tes Holland, dan yang terakhir ini ayah bunda yang akan kita sharing kepada ayah bunda, yaitu talent mapping. Menemukan 5 potensi kekuatan anak-anak dan menemukan minimal juga 5 potensi atau kelemahan putra-putri kita. Apalagi sekarang di era pandemi ayah bunda ya, dan sampai anak-anak kita yang kelas 9 SMP setelah lulus nanti masuk ke SMA jurusan apa masih belum tahu. Banyak kita temukan di lembaga ya, Kak Rino dan Kak Rika dan teman-teman di Bimbel Ganesha Group, mereka stres gitu ya. Kenapa stres? Karena selama SMA sebetulnya dia pengennya masuk ke IPA, tapi entah salah jurusan, entah apa yang terjadi di SMA dia masuk IPA, dan sebaliknya. Anak-anak siswa yang memang dia senangnya di bidang studi IPS malah dimasukkan ke IPA di SMA. Bisa dibayangkan ayah bunda selama 3 tahun di SMA dia salah jurusan. Dan dikhawatirkan sampai nanti kuliah juga salah jurusan. Ini yang kita tidak inginkan. Sehingga alhamdulillah ayah bunda, mumpung masih bulan November, penilaian akhir semester masih ada waktu 1-2 bulan ke depan, kita bisa sama-sama bersinergi untuk memberikan yang terbaik kepada putra-putri kita, salah satunya melalui tes talent mapping, minat bakat ini ayah bunda. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan hal ini? Kenapa sih ayah bunda hadir di sini? Kenapa sih adik-adik dari sekarang sudah mulai kita petakan? Nah, saya dengan Coach Richard, ayah bunda memiliki sebuah amanah tugas, yaitu klinik di Bogor. Kita mengelola 13.000 anak-anak SMA, SMK ya Coach Richard ya? Iya, seperti itu. Nah, salah satunya kita sharing kepada ayah bunda tentang jenjang karir dan konseling untuk memberikan yang terbaik buat buah hati kita. Nah, sebelum ke talent mapping, biasanya kita diskusikan di materi-materi parenting dan persiapan buat ananda kita ke jenjang karir ke depan. Jadi begini ayah bunda, sharingnya pada malam hari ini tentang merancang peta jalan sekolah untuk putra-putri kita. Nah, misalnya ayah bunda dari sekarang sudah mengetahui, atau anak-anak kita sudah mengetahui karir mereka ke depan. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi akuntan pabrik, ada yang mau jadi guru, dan segala macam. Nah, sebagai contoh karir, di bagian yang pojok kanan ini, misalnya anak-anak kita, mereka ada bakat di kedokteran. Berarti kalau dia mau jadi dokter, dia harus kuliah di PTN lah minimal. Ya. PTN mana yang biasanya setelah lulus kuliah, mereka jadi dokter? Ya mau nggak mau misalnya, Fakultas Kedokteran UI sebagai contoh. Lalu kita turun lagi ke bawahnya ayah bunda. Kalau anak kita mau masuk ke perguruan tinggi negeri Fakultas Kedokteran UI misalnya, kita cari juga
sekolah-sekolah mana, SMA mana yang lulusannya banyak diterima di Fakultas Kedokteran UI. Lalu kita turun lagi, bagi anak-anak kita yang sekarang SMP, ini mulai dipetakan. Misalnya kayak SMA 28, SMA 38, SMA 8, dan segala macam, karena lulusannya itu kualitas dan grade-nya banyak sekali yang diterima di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Salah satunya melalui jalur SNMPTN, jalur rapot. Ini pas banget ayah bunda, buat anaknya yang sekarang kelas 12, persiapkan diri untuk membaguskan nilai rapot di semester 5 ini, seperti itu. Kenapa memangnya? Nah, ini ayah bunda, ini bentuk perhatian kami kepada para ananda, baik yang les di Bimbel GG maupun di sekolah-sekolah yang menjadi mitra dengan kami. Karena berdasarkan data dan fakta yang ada ayah bunda, ternyata 87% itu mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Ini menurut salah satu psikolog terkenal di Indonesia, Irene Guntur, psikolog. Ya. Kenapa memangnya? Karena yang terjadi kalau ananda kita salah jurusan, ini ayah bunda, prestasi akademik mereka buruk dan sering kita temui mereka sampai DO, drop out. Saya punya beberapa teman ayah bunda yang satu SMA dan ketika kami di kampus berbeda jurusan. Nah, ada salah satu teman saya, dia jurusan teknik elektro di Universitas Negeri Jakarta. Dia selama 3 tahun kuliah di UNJ. Nah, tinggal tahun terakhir, tahun keempat, dia mau skripsi, mau melanjutkan tinggal tugas akhir aja, akhirnya dia drop out. Kenapa? Karena dia merasakan Fakultas Teknik Elektro bukan gua banget, kata dia gitu. Daripada gua pusing nanti ketika lulus mau jadi apa, akhirnya dibanting setir masuk ke Fakultas Antropologi. Nah, ini kan sayang-sayang, 3 tahun kuliah akhirnya nggak selesai, akhirnya mulai dari awal lagi seperti itu. Sehingga nanti anak-anak merasakan masa kuliah jadi lama dan penuh stres. Tidak punya visi karir setelah lulus dan masuk dunia kerja yang salah seperti itu. Yang kita harapkan setelah nanti acara ini selesai, juga nanti kita banyak sharing oleh Coach Richard, manfaat tepat jurusan. Mereka akan merasakan kuliah enjoy, prestasi excellence, dan merasa berharga atas diri sendiri. Mereka juga optimis tentang rencana karir setelah lulus dan masuk dunia kerja yang tepat. Nanti ini di sesi Coach Richard kita akan sharing tentang 4E ya Coach Richard ya. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Nanti Coach Richard akan sharing kepada ayah bunda. Ini saya hanya memberikan pengetahuan saja. Oke, ayah bunda yang kami hormati, di dalam talent mapping yang kami diajarkan oleh Abah Rama Royani, di situ disampaikan bahwa Allah memberikan kepada anak-anak kita itu perangkat unik untuk bisa menjalankan tugasnya yang juga unik. Di antaranya keistimewaan fisik, panca indera, dan juga sifat yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Gambarannya seperti ini bunda, ayah yang kami hormati. Di sebelah kiri, paling atas itu ada gambar tentara. Ini sebagai salah satu profesi. Karena tugasnya tentara, maka diberikan perangkatnya apa? Iya betul, senjata dan peluru. Nah, karena ini adalah seorang dokter, maka perangkat yang diberikan adalah alat suntik dan stetoskop dan obat. Nah, ini karena dia montir dan dia sebagai teknisi, maka yang diberikan perangkatnya berupa obeng, tang, dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi ayah bunda, dan sekarang juga kita sering temui di lembaga kami ya Kak Rino, anak-anak stres, anak-anak bingung, anak-anak nggak bisa menyelesaikan belajarnya karena salah jurusan. Karena seperti ini, kalau tentara dikasih obeng dan tang, apa yang terjadi? Dan kalau dokter dikasih perangkat berupa senjata dan peluru, apa yang terjadi? Oh, bisa pada mati itu ya, pada meninggal ya pasiennya, Masya Allah. Gitu. Dan seorang teknisi kalau dikasih alat suntik, stetoskop dan obat sebagai amunisi, sebagai perangkatnya, apa yang terjadi? Tentu tidak nyambung ayah bunda. Nah inilah yang kita perlu sharing kepada ayah bunda. Malam ini kita hanya pengantar saja, sehingga bagi ayah bunda yang memiliki anak kelas 6 SD, persiapan masuk SMP, dan bagi ayah bunda yang memiliki anak kelas 8 dan kelas 9 SMP maupun MTS, saatnya kita lakukan penanganan yang tepat, apalagi di tengah pandemi, jangan sampai mereka belajar melalui BDR, tersiksa dengan pelajarannya, karena dia tidak nyaman, karena dia salah jurusan. Oke, sedikit lagi. Nah, nanti di Coach Richard akan banyak memberikan kepada kita apa sih yang dimaksud
ciri-ciri minat dan bakat yang ada pada anak-anak kita, dan termasuk 3 pendekatan untuk menemukan diri. Nah, nanti di akhir sesi Ayah Bunda, kalau sempat, nanti silakan ini di screenshot dan disampaikan ke anandanya untuk melakukan tes talent mapping awalan berupa strengths tipologi ya, dengan cara cepat menemukan diri dengan tipe yang sesuai. Nah, ini tesnya Ayah Bunda. Ini yang ini ya. Silakan di screenshot dan minta anak-anaknya yang kelas 9, yang kelas 10, kelas 11 untuk mengerjakan tes talent mapping yang ada di web ini. Ini gratis Ayah Bunda. Di www.temubakat.com. Silakan nanti anandanya diminta untuk mengerjakan. Ini kurang lebih 15 menit. Setelah selesai, nanti ini bisa diberikan kepada kita melalui WhatsApp group atau bisa melalui WhatsApp saya di 08577 4326 320. Sehingga nanti Ayah Bunda bisa berkonsultasi lebih lanjut tentang minat dan bakat Ananda setelah melakukan tes temu bakat. Oke. Mungkin seperti itu Kak Rino, karena waktunya juga terbatas. Semoga paparan singkat yang saya berikan ini bermanfaat bagi Ayah Bunda di rumah dan bagi rekan-rekan yang menyimak acara ini melalui link YouTube. Nah, jadi kami bersama Rizk Innovation, Bimbel GG, pada malam hari ini dan seterusnya kita siap melayani Ayah Bunda untuk konsultasi seputar remaja dan lain sebagainya. Dari saya cukup sekian Kak Rino, nanti bisa kita lengkapi di akhir ketika ada yang tanya jawab dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Uji atas masukannya tadi, bahwa baik teman-teman peserta, bahwa kalau nanti akan lanjutannya oleh Coach Richard, bahwa talent mapping dan penjurusan siswa ini sangat penting bagi kita, bagi anak-anak kita atau saudara kita. Mungkin nanti bisa diterapkan. Dan juga teman-teman yang sudah punya pertanyaan bisa diketik di chat yang pengen ditanyakan sambil berjalannya materi. Baik, untuk selanjutnya Coach Richard, tempat dan waktu kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya share sebuah gambar di sini. Udah terlihat belum ya? Belum. Belum ya? Belum, Oke, Bapak Ibu, karena ini waktunya Ya. singkat, jadi kalau saya perkenalan panjang nanti Bapak Ibu malah sayang banget waktunya. Jadi nama saya Richard Dedi Syahbudin Afandi. Saya seorang sarjana psikologi dan lanjut ke magister pendidikan. Jadi sama seperti yang Pak Oji bilang tadi, saya memegang sebuah klinik hipnoterapi di sekolah, salah satu sekolah besar, 12.000 siswa dari TK sampai SMA, SMK malah gitu ya. Ada SMA, ada SMK-nya juga gitu ya. Dan sehari-hari menangani siswa kalau nggak pinter-pinter banget, yang katanya bermasalah banget gitu ya. Jadi ternyata kompleks di dunia anak-anak, dunia siswa itu luar biasa gitu. Nah ini sambil boleh diberitahukan apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Nah karena ini singkat, waktu saya cuma setengah jam, saya akan membahas diagram ini. Sebenarnya yang dibahas adalah 4E dalam talent mapping. Kenapa ini penting? Karena ibarat Anda ketika ada lomba nih ceritanya nih di sebuah hutan nih. Ini kita ngomongin cerita nih dikit. Di sebuah hutan ada lomba, ada buaya, ada monyet gitu ya, ada ikan gitu, ada burung. Nah, terus lombanya semuanya lomba terbang. Kira-kira yang menang yang mana? Burung lah. Burung kan, gitu ya. Atau lombanya semuanya lomba berenang. Kira-kira yang menang yang mana? Ikan. Ikan, buaya gitu ya. Nah itu permasalahannya gitu. Kita tuh di dunia pendidikan sekarang masih sama rata semua gitu. Jadi kadang-kadang ada kekurangannya adalah kita belum paham bahwa orang ini tuh kadang tidak terperhatikan gitu. Sebenarnya dia itu bakatnya di mana sih? Apakah kita benar menilai dia dengan cara sama dengan tes semuanya gitu. Nah maka dari itu ada namanya talent mapping salah satunya untuk melihat perangkat yang dipunyai oleh orang tersebut. Apa saja yang dilihat gitu. Nah, yang dilihat ini tentunya adalah hal-hal yang memang unik dari seseorang itu.
Jadi untuk menilai bakat seseorang tuh dari kapan sih sebenarnya? Nah, kalau ngomongin bakat itu ada dua pemahaman ya. Ada yang bilang nurture, ada yang bilang nature gitu ya. Ada yang bilang bakat itu alami, orangnya turunan tinggi. Jadi bakatnya tinggi, dia bagus main basket. Nah, itu yang ngomong alami nih. Atau dia orangnya bapaknya pinter gitu ya, secara IQ-nya di atas misalkan 140 ke atas. Keturunan yang IQ tinggi, wajar dia kecerdasan daya tangkapnya juga tinggi. Nah, seperti itu. Itu contoh bakat yang nature atau genetik dibawa gitu ya. Ada yang nurture gitu, ada yang dari lingkungan gitu. Nah, yang dari lingkungan ini dibentuk biasanya orang yang misalkan sehari-hari dia ngangkatin, dia orang susah ngangkatin barang orang terus gitu kan, akhirnya badannya kuat, ototnya kuat gitu, sehingga pas jadi suruh olahraga gitu, angkat beban, wah dia udah biasa. Nah itu jadi bakat karena nature gitu. Nah itu proses gitu dari lingkungan. Nah kita sebagai orang tua dan sebagai anak kalau misalkan siswa gitu ya, yang harus ditemukan apa? Nah potensi-potensi itu. Karena apa? Kebanyakan orang menilai seseorang itu kekurangannya. Padahal orang itu menemukan makna hidupnya ketika dia menemukan kelebihannya. Gitu. Dan kalau ibarat kampak nih, yang diasah apanya? Yang diasah mata kampaknya atau pegangannya? Mata kampaknya. Mata kampak ya? Berarti bukan pegangannya dong, gitu kan? Iya. Jadi ngapain kita mikirin hal yang nggak perlu kita asah kalau memang kita udah jelas ketemu yang bisa kita asah, gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, untuk menemukan itu gimana caranya, gitu. Ada hal yang paling mudah, nanti teman-teman bisa menggunakan tools talent mapping. Nanti Pak Oji di akhir acara akan memberikan tata caranya atau mungkin arahan untuk itu. Tapi kalau saya, karena waktu saya cuma sebentar, saya akan mengajarkan ke teman-teman yang bisa teman-teman langsung terapkan, ayah bunda bisa langsung terapkan di rumah. Apa sih? Nah, kalau di Jepang namanya adalah Ikigai. Sebelum kita bahas 4E yang paling simpel gitu ya. Karena 4E itu bagian dari Ikigai ini juga gitu ya. Yang pertama, temukan what you love dulu. Apa yang kamu sukai? Apa yang Ananda sukai? Temuin up itu dulu. Dia dikasih bola tuh seneng gitu ya, main bola tuh seneng gitu. Dia dikasih gadget seneng gitu ya. Dia dikasih komputer seneng. Nah itu what you love-nya udah dapet tuh. Tapi apakah itu disebut bakat atau potensi bakat? Itu baru salah satu. Butuh 4 lagi kalau di Ikigai ini gitu ya. Jadi apa yang kamu sukai itu udah jadi potensi bakat gitu. Misalkan Bapak Ibu anaknya nih ketika ketika diberikan jarum rajut, dia seneng ngerajut sampai lupa waktu gitu. Entah rajutannya bagus atau tidak bagus, itu hal yang lain ya. Tapi dia seneng aja, itu udah jadi potensi bakat. Biasanya kata seneng ini kalau di dalam dunia psikologi itu biasanya disebutnya minat gitu ya, minat anak gitu, arahnya kemana. Fluktuatif nggak, bisa ganti nggak? Bisa, tapi kalau ini diasah, sebenarnya dia akan menemukan bahwa oh ini ternyata bakat saya, udah dapat bakatnya, minatnya juga dapat gitu loh. Nah itu yang disebut what you love. Yang kedua adalah what you are good at gitu ya. Jadi what you are good at itu si anak itu bagusnya pas ngapain gitu. Oke dia nggak senang, tapi dikasih rajutan, dia bisa bikin rajutan yang indah banget. Entah senang atau nggak senang, dia ketika dicemplungin ke kolam renang, dia bisa berenang dengan cepat gitu. Entah senang atau nggak senang, dia ketika diajak lari, larinya kenceng banget gitu. Nah itu yang disebut skill gitu ya. Itu yang disebut skill. What you are good at gitu. What you are good at ini kalau diikuti dengan what you love gitu ya, itu akan menjadi passion atau hobi. Makanya kalau ada orang yang bisa gampang ngelakuin sesuatu, udah gitu seneng lagi, itu jadinya hobi itu. Nah, bisa jadi bakat nggak? Belum disebut bakat secara utuh, tapi potensi bakat iya. Gitu. Itu disebut potensi bakat. Yang disebut passion atau hobi gitu. Nah, supaya jadi bakat harus ada apa lagi? Nah, yang ketiga nih, karena ini kebanyakan mentoknya di sini.
gitu. Dia udah tahu saya sukanya apa, dia udah tahu saya skillnya apa. Tapi pertanyaan yang ketiga adalah, kamu dibayar untuk apa? Kamu bisa dibayar nggak dengan itu gitu loh. Dibayar ini bisa dalam arti produktif ya, bisa berprestasi nggak gitu. Jadi dia suka, dia bagus di situ, tapi berprestasi nggak di situ. Dia bisa menghasilkan sesuatu nggak di situ. Bahkan bisa bekerja nggak dengan skill yang dia punya, apa yang dia sukai. Nah itu yang disebut what you can be paid for. Jadi dibayar untuk itu. Atau kalau misalkan bahasa 4E-nya, yang tadi what you love itu adalah enjoy, what you are good at adalah easy, what you can be paid for itu adalah apa coba? Earn, gitu ya. Jadi dibayar untuk apa gitu. Nah orang-orang yang punya ini itu biasanya dia akan bekerja dengan nyaman, gitu ya. Karena apa? Karena sesuai dengan passionnya, sesuai juga dengan keahliannya gitu. Tapi pertanyaannya, banyak orang yang udah di tahap ini ternyata berhenti. Kenapa? Karena masuk ke yang terakhir. What the world need? Karena dunia nggak butuh itu. Karena menurut orang nggak bermanfaat gitu. Atau karena dia tidak menemukan makna hidupnya di sana gitu. Aduh, gila Squidward banget sih. Jadi ketika dia udah suka itu, dia udah udah senang itu, dia bisa menghasilkan sesuatu dengan itu, tapi dunia di sekitarnya tidak menginginkan itu. Kebanyakan di situ gitu. Jadi seberapa bermanfaat diri kita gitu buat orang sekitar kita gitu. Bukan hanya sebuah profesi, tapi bisa menjadi sebuah misi dalam kehidupan kita sehingga menemukan makna hidup kita. Saya seorang perawat misalkan. Saya mencintai profesi perawat. Saya bagus ketika merawat orang lain. Saya dibayar untuk menjadi perawat. Tapi makna hidup saya nggak mau selamanya merawat pasien. Ya berhenti satu saat. Bosen misalkan merawat pasien, berhenti satu saat. Nah ini yang disebut antusiasme seseorang, makna hidup. Dia ketika bekerja itu ngecas diri malah. Gitu. Jadi antusias, baru ngedenger, wah ada pasien nih, butuh pertolongan, wah dia langsung sigap. Nah itu yang what the world need. Jadi dia punya makna untuk hidup. Atau kalau yang di 4E dalam talent mapping, ini yang disebut, apa coba? Ayo, tadi ada enjoy, easy, earn, satu lagi apa? Excellent. Gitu. Jadi ada 4E itu, yang pertama apa tadi? Enjoy. Kedua, Isi. Ketiga, earn. Yang keempat, excellent. Gitu ya. Atau kalau di urutan 4E dibalik, enjoy dulu, excellent dulu baru earn gitu. Jadi apa sih yang dibutuhkan? Ini yang dibutuhkan. Jadi temukan ini di ananda kita gitu. Ananda kita sukanya apa? Nah, ketika udah ketemu sukanya, lihat dia bagus nggak di situ. Kasih level yang 1, misalkan dia bisa. Kasih level keduanya, wah masih bisa juga. Level ketiganya, wah makin semangat dia. Kelihatan semangatnya. Nah, berarti dia senang tuh di situ. Baru ngedenger aja dia udah senang. Nah, coba dikasih tantangan. Bisa nggak dia menjual karyanya? Bisa nggak karyanya diikutsertakan dalam sebuah festival atau lomba atau apa yang menghasilkan? Bisa nggak dia karya-karyanya itu ditunjukkan ke orang lain dan dapat apresiasi dari orang lain seperti itu. Nah itu yang lebih penting gitu. Jadi saat ini Bapak Ibu atau Ayah Bunda itu saatnya Ayah Bunda pahami itu. Apa yang unik dari anak saya, apa yang bisa dikembangkan potensi bakatnya dari anak saya. Karena ketika ketemu ini nih, itu dia akan menemukan jalan hidupnya gitu. Sama seperti saya, ketika boleh nggak sih berubah profesi? Boleh. Saya secara umum saya seorang perawat sebenarnya, gitu kan. Ketika masuk ke dunia PNS saya seorang perawat. Tapi karena ibu saya, ayah saya dulu ada seorang guru, sering sekali mengajarkan saya untuk mengajar. Ada passion di dalam diri saya untuk mengajar, gitu. Yang akhirnya membuat saya senang. Selain saya merawat pasien, saya senang mengajar. Dan ketika mengajar, saya menemukan makna hidup saya, membagikan ilmu kayak gini nih. Saya kayak ngecas diri nih, malah seneng gitu. Ini jadi hobi iya,
profesi iya, dan akhirnya jadi makna hidup saya. Boleh nggak ganti profesi? Nggak harus ganti profesi. Kalau Anda senang semuanya nggak masalah, dan Anda bisa membagi waktu nggak masalah. Atau kalau Anda ingin pilih salah satu, pilih yang paling terasah di antara kemampuan Anda gitu. Kalau belum ketemu gimana? Ya cari. Carinya gimana? Untuk orang tua, paparkan sebanyak mungkin aktivitas. Dimulai dari umur berapa? Dari mulai kecil. 6 tahun itu tugas kita adalah memaparkan aktivitas. Sampai 12 tahun itu biarkan dia melakukan sebanyak mungkin aktivitas. 12 tahun dia baru memilih kira-kira mana yang paling dia sukai gitu. Makanya penjurusan itu kan kebanyakan di umur 14 tahun, 15 tahun itu udah saatnya memilih tuh. Saya ternyata love-nya apa? Saya ternyata good at apa gitu. Saya ternyata bisa berprestasi nih di sini. Nah, itulah tanda potensi bakat. Tinggal menemukan nggak orang-orang butuhkan itu nggak gitu. Seperti itu. Jadi makna hidup kamu nggak seperti itu. Akhirnya seperti itu. Gitu. Gitu Karino, gitu ya. Mas Oji, itu materi kurang lebihnya singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi temukan ikigainya, 4E-nya tadi ya, enjoy, easy, excellent, sama earn-nya. Dengan begitu Anda akan menemukan bakat dari anak Anda. Selain dari tes-tes yang akan banyak sebenarnya di dunia psikologi gitu. Tapi yang paling bisa diterapkan paling mudah ini dulu untuk teman-teman. Oke, itu. Oke, Ko Richard, terima kasih. Sangat mendebarkan sekali materinya ini. Ini bukan materi awal ya. Dari mudah-mudahan webinar selanjutnya akan lebih mendalam lagi materinya ya. Baik, untuk para peserta, kita masih ada waktu mungkin untuk selanjutnya bahwa passion mission itu harus kuat sekali untuk kepada siswa ya, Coach Richard ya. Betul. Kalau nggak ada itu kemungkinan dia bisa salah jurusan atau salah memilih pilihan untuk kuliah nanti. Mungkin ada kemungkinan dan bisa fatal untuk selanjutnya, Coach Richard ya. Fatalnya gini, kebanyakan orang tua itu memasrahkan pada anak gitu, kebanyakan ya, dan anak sendiri nggak tahu sebenarnya gitu. Jadi dia pengen, contohnya gini, ngomongin saya suka biologi itu panjang loh, dan jujur jurusannya banyak banget. Atau saya suka medis itu banyak gitu, jurusannya banyak banget. Bisa jadi kayak misalkan dia menghindari hitung-hitungan. Oh, saya nggak suka hitung-hitungan, mau masuk medis aja deh gitu ya. Di medis ketemunya di lab. Laboratorium itu kerjanya ngitung-ngitung terus gitu. Yang akhirnya dia salah jurusan, bukan karena dia salah jurusan, dia nggak sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dia cuma taunya, oh ini kesehatan nggak ngitung gitu. Makanya pentingnya karir konseling gitu ya, pentingnya konseling jurusan itu gitu. Jadi selain dia harus ikut tes, dia juga harus paham ketika masuk kuliah nih, jurusan ini tuh ngapain sih gitu ya. Kerjanya ngapain sih gitu. Jadi seperti pas itu. Dia ketemu jurusan yang tidak diduga di luar ekspektasinya ya, Coach Richard ya. Iya, makanya banyak yang tiba-tiba putus tengah jalan gitu. Nggak lanjutin, biasanya kayak gitu. Jadi dia nggak menemukan what you love-nya gitu. Yang pada akhirnya saya nggak suka di sini, ngapain saya belajar ini tadinya gitu ya. Padahal ekspektasi waktu SMA yang di angan-angan dia, misalkan dia masuk sastra itu dia bisa ke Jepang misalkan. Ternyata ketika belajar tentang sastra Jepang gitu ya, dia harus banyak mengartikan kata dan lain-lain yang justru malah jadinya ke arah editing misalkan, editing kata atau mengartikan kata yang nggak sesuai dengan dia misalkan. Nah itu contoh-contoh aja sih yang kadang-kadang orang salah jurusan karena dia ekspektasinya berbeda dengan kenyataan yang dia dapatkan ketika dia kuliah gitu. Ini kayaknya arahannya banyak ya, selain jadi minat bakat juga seperti kita untuk mengenal seseorang itu harus jelas ya. Jadi di luar ekspektasi jadinya bisa kegagalan selanjutnya ya. Iya betul. Kalau kita bisa mengenal karakter orang, kita bisa tahu nih orang ini bakatnya apa. Kalau saya sih, karena saya grafolog ya, saya sering menggunakan tools grafologi gitu, yang lihat tulisannya gitu.
ini karakternya arahnya ke sini. Kayak misalkan tulisannya bulat-bulat nih, teman-teman. Ini sharing aja nih. Tulisannya bulat-bulat. Bulat-bulat kan berarti orangnya perasa ya, menggunakan Sensi ya, emosional. sensi ya. Sensi. Beda sama tulisannya kotak-kotak yang bikin hurufnya itu nyiku-nyiku gitu ya. Atau sama yang segitiga-segitiga tulisannya runcing-runcing, itu beda karakter. Yang kotak-kotak tadi itu lebih ke arah logika gitu. Kebayang orang yang logika, polanya, tulisannya gitu kan. Dia di penjurusannya dia diarahkan misalkan ke sosial yang memang harus rasional gitu. Kita cek lagi nih karakter dia yang lain ada nggak yang sesuai dengan itu gitu. Kalau dari situ kan berarti dia orangnya kecenderungan misalkan udah kotak-kotak tulisannya kecil lagi, introvert orangnya gitu kan. Berarti kan agak riskan kalau ditaruh di sosial gitu. Sedangkan sosial harus berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Betul. Nah, itu sih contoh-contoh yang sering saya gunakan selain dari talent mapping. Kalau talent mapping juga udah mantap banget tuh. Dia lebih detail gitu. Dia ada banyak sekali karakter yang bisa kelihatan dari situ. Arah jurusannya yang bisa kelihatan gitu. Jurusan ya. Yang saya tahu juga katanya grafologi itu ya kalau nggak salah ada huruf-huruf yang bisa kelihatan orang tuh baperan apa enggak ya, Coach Richard? Oh iya. Jadi kayak misalkan anak saya baperan atau enggak gitu ya. Itu bisa kelihatan tuh ada huruf D-nya bulat gitu kan. Kalau baperan kan biasanya bulat-bulat tuh baper gitu ya, sensitif ya. gitu kan. Huruf D bulat gitu. Mungkin untuk webinar yang kedepannya nanti mungkin kita berdalam untuk grafologi nih bisa ya, Coach Richard ya. Oh, siap. Baik, untuk para peserta mungkin masih ada waktu sekitar 12 menit lagi ya. Jadi untuk yang kita kasih sesi tanya jawab, bila ada yang ingin bertanya langsung, Coach Richard mengenai talent mapping atau tadi bakat atau sedikit tentang grafologi tadi, bisa silakan ditanyakan. 12 menit lagi ya. Jadi untuk yang kita ini saya sambil nyapa yang ada di YouTube nih. Oh iya ya. Teman-teman yang ada di YouTube juga boleh tanya jawab ya. Saya juga melihat YouTube kok. Jadi teman-teman kalau mau tuliskan pertanyaan silahkan. Udah ada 28 ya yang on tuh. Berarti ngedadak banget saya baru share tadi itu. Itu ada pertanyaan di kolom chat, Coach Richard. Iya, betul. Oke, saya off dulu ya ininya, stop share ya. Dari Pak Yahya ini. Coach Richard dan Kak Rino. Ya, Pak Yahya itu, silakan. coba dengar. Assalamualaikum Pak Yahya. Apakah terdengar suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Pak Yahya ini. Pak Yahya ini anaknya kelas 11, Coach Richard. Berarti sebentar lagi PAS ini, PAS. Iya. Oke. Pak Yahya ini bertanya ini, Kak Rino, Coach Richard. Izin bertanya untuk Coach Richard, apakah proses untuk menemukan ikigai itu bisa dilakukan lagi atau diulang lagi setelah anak kita sudah separuh jalan dan merasa salah jurusan itu? Maka, Coach. Bisa banget, Pak. Saya contohnya, saya mengalami sendiri gitu. Jadi nggak usah pikirkan itu salah jurusan. Bisa jadi minatnya yang pada saat itu berbeda dengan saat ini gitu. Bisa jadi mungkin saat dulu itu dia berbakat di situ. Dia punya potensi bakatnya, hobinya, kesenangannya di situ gitu. Cuman kan pertanyaannya tadi 4 unsur tadi terpenuhi atau tidak. Kalau misalkan tidak terpenuhi, kita coba memenuhi dulu tuh dengan cara-cara melatih. Kalau skill berarti kan kita latih. Kalau enjoy berarti kita kasih motivasi gitu kan. Kalau paid for berarti kita coba paparkan, kita coba kasih challenge, kita coba kasih tantangan dia untuk bekerja gitu atau menghasilkan sesuatu atau ikutin lomba kayak gitu. Kalau yang tadi tuh apa butuh atau enggak, coba kita arahkan dia untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dia menurut dia itu jiwanya enggak, dia berjalan di situ gitu. Nah kalau misalkan dia merasa itu udah bukan jalannya, ya tugas kita ya kita nggak bisa memaksakan juga gitu. Tapi kalau misalkan udah 4 tadi udah dicoba ya, udah dilatih, udah dimotivasi kayak gitu, nggak bisa juga, ya udah mulai lagi, cari lagi sepanjang hidup, Pak. Karena pada akhirnya manusia itu akan menemukan makna hidupnya, dan makna hidupnya lah yang membuat orang itu berjalan di dalam ibaratnya kalau kata apa ya, udah menemukan jalannya lah. Kalau orang udah menemukan jalannya, berarti dia udah ibaratnya udah santai gitu menjalankan itu gitu. Cuman ketika menemukan jalan itu butuh proses rintangan,
ujian, cobaan, dan lain-lain gitu. Jadi nggak masalah, ulang lagi dari awal juga nggak masalah. Karena tugasnya adalah memaparkan. Tugas kita orang tua adalah memaparkan sebanyak mungkin aktivitas, yang memilih adalah anak kita gitu. Dan yang menentukan kehidupannya juga nanti anak kita. Seperti itu. Jadi lanjutkan aja Pak. Kalau misalkan dia dilatih, dimotivasi, dikonseling, diarahkan, dicoba challenge nggak bisa, ya silahkan. Ulang lagi, cari lagi bareng-bareng. Gitu. Kayak gitu Mas Rino, Pak Yahya, Pak Oji. Terima kasih, Pak Richard. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Bagi yang lainnya ingin bertanya berkait tentang ini juga. Sebelum saya bertanya, saya bertanya nih Coach Richard, gimana kalau dia sudah merasa hopeless? Bagaimana kita sebagai teman, saudara, atau kakak, atau adik, atau orang tua ini membangkitkan semangat yang sudah merasa gagal gitu dalam hidup? Karena kasus sekarang nih banyak sekali yang bunuh diri gitu loh ya, Coach Richard. Atau ada yang tanya Coach Richard sebelum menjawab saya ya? Ini ada yang bertanya dari Septiana Parolita. Saya kelas 12 MIPA, Coach. Kelas 12 MIPA ya. Tapi saya baru merasa kalau saya salah jurusan, Coach. Waduh, saya lulus tahun 2021, Coach. Dan saya memiliki minat komunikasi dan juga musik. Menurut Coach Richard, apa yang harus saya lakukan, Coach? Terima kasih. Oke, siap, Septiana. Nah, teman-teman ini harus bisa membedakan dulu pendidikan formal dengan pendidikan non formal gitu. Jurusan IPA, tapi lihat nih bakatnya, misalkan senangnya komunikasi sama musik. Di IPA emang nggak boleh komunikasi? Boleh. Guru juga butuh komunikasi, guru IPA butuh komunikasi gitu. Udah gitu mengajarkan, kalau IPA tentang masuknya ke medis juga akan banyak komunikasi karena kita akan banyak penyuluhan gitu kan. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau misalkan komunikasi itu bisa masuk kemana aja. Musik pun psikologi belajar musik gitu. Terus irama jantung pun bentuknya hampir mirip musik gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah ketika kita merasakan kita salah jurusan. Cuman pertanyaannya gitu, bisa nggak kemampuan itu kita latih walaupun dalam keadaan keterbatasan sekarang? Pertanyaannya gini, bisa nggak dirubah itu dari IPA ke IPS? Itu dulu. Kira-kira bisa dikontrol nggak Anda di ke IPS itu gitu? Kalau misalkan bisa, ya itu pilihan kembali lagi. Tapi kembali, jangan cuman jadi minat doang gitu. Lihat dulu, ketemukan dulu bakatnya tadi gitu. Beneran suka, tapi beneran nggak punya skillnya. Tes dulu. Kalau memang bener ahli komunikasi, coba dites. Challenge. Gitu. Challenge diri Anda. Coba Anda ikutan lomba-lomba tentang komunikasi gitu. Mau pidato mau apa gitu kan, nggak masalah kan, IPA IPS kan gitu. Nah itu cara buat melatihnya banyak gitu. Lihatin itu dulu, ketika ternyata saya bisa menang nih komunikasi nih gitu kan, bahasanya sains gitu, lomba tentang olimpiade sains yang harus ngomong gitu kan. Nah itu kan bakat komunikasinya juga bisa terpakai di IPA gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi terlatih yang penting. Jadi yang penting adalah skill utamanya yang Anda sukai itu kelatih gitu. Yang ada siapa namanya? Adinda Septiana itu terlatih tuh skill utamanya musik nih. Musik kalau kita mengharapkan seni di sekolah ngajarnya nggak banyak gitu. Seni bisa di luar. Ternyata ketika belajar seni, kursus seni gitu, ternyata berbakat di seni. Terus manggung, orang yang nonton ribuan gitu kan. Udah gitu sampai bikin album, itu udah jadi bakat. Mau Anda sekolah sampai SMP, SD, SMA pun, ketika Anda menemukan bakat Anda, gitu kan, itu Anda udah menentukan jalannya, gitu. Banyak kok orang yang justru menemukan bakatnya bukan dari sekolah, dari luar sekolah dia menemukan bakatnya, dan itu jadi jalan hidup dia, gitu. Jadi jangan cuman hopeless dengan udah kepalang nih ngambil jurusan IPA, saya nggak bisa ngembangin diri. Justru pilihannya adalah wah udah kepalang saya mengambil jurusan IPA, ini tantangan bagi saya, bisa nggak saya sambil ngambil jurusan IPA ini saya bisa sukses dengan komunikasi dan musik saya, bisa nggak saya mengembangkan diri saya sebagai pemusik dan komunikator di dalam IPA ini gitu. Itu tantangannya gitu, seperti itu contohnya nih ya.
Saya orangnya medis, tapi senangnya ngajar sama komunikasi. Ada lomba artikel, saya ikutan dan menang. Nah itu kan terasa, dapat paid for-nya juga, dapat skill-nya juga. Gitu. Nah itu juga bisa Adinda terapkan gitu. Coba challenge diri Anda. Nanti orang tua juga akan melihat itu, Anda bisa tuh kuliahnya sesuai dengan jurusan yang Anda mau. Gitu. Jadi belum terlambat, Coach ya? Belum, nggak ada istilah terlambat kalau bakat mah. Itu ya. Mudah-mudahan terpuaskan ya, Septiana, Berlita. Baik, yang lainnya kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kita masih ada waktu 4 menit lagi ya, Pak Uji ya? Ya. Sambil disapa juga teman-teman yang sedang menyimak di channel YouTube, Coach Richard, atau di tim. Nih ada nih yang nanya nih di channel YouTube tuh. Oh, silakan. Bu Nurul Triwigati, malam Coach Richard mau tanya untuk remaja SMP, cara yang paling mudah dalam menentukan bakat minat bagaimana ya, dikarenakan remaja SMP masih sangat lebih dalam hal memilih. Sebenarnya simple, intinya sih paparkan sebanyak mungkin aktivitas. Tugas kita orang tua adalah memaparkan sebanyak mungkin aktivitas. Kalau kita belum ngajak dia berenang, ajak dia berenang. Kalau kita belum ngajak dia hiking ke gunung, ajak dia hiking ke gunung. Kita nggak tahu apa yang dia suka nantinya. Bisa jadi dari aktivitas sederhana, kita ngajak dia masak, ternyata dia jago masaknya dan dia senang ketika masak, gitu. Tugas kita di situ. Jadi bukan menanyakan. Jadi bukan cuman wawancara aja, nanya minat bakat itu. Minat bakat itu harus diobservasi juga oleh Anda gitu sebagai orang tua gitu. Jadi ajak berbagai kegiatan. Selain untuk mengakrabkan diri Anda dengan anak Anda, ini adalah cara untuk melihat bakat anak Anda. Sehingga Anda nggak nyesel jadi orang tua. Banyak orang tua yang nyesel, aduh saya salah ngedidik anak saya gitu ya. Coba aja kalau saya ini didik jadi anak saya jadi PNS gitu. Mikirnya cuma PNS-nya doang gitu, nggak mikirin bakatnya anak apa gitu kan. Padahal anak bukan bakatnya jadi karyawan. Anaknya dari kecil udah seneng jualan. Ikutin Anda lagi jualan. Dia bisa nawarin ke orang dan jualannya laku gitu. Tapi karena Anda cuma pengennya anak PNS, ya udah Anda fokusin jadi karyawan, jadi di kuliahin harus STPDN, harus IPDN, harus UI, harus apa yang memang fokus pada kantoran. Padahal dia senangnya jadi bos gitu. Punya bakat leadership juga gitu. Salah Andanya gitu. Ya, ibaratnya nggak sesuai Anda mengarahkannya gitu. Jadi itu yang penting. Anda paparkan sebanyak mungkin dan Anda observasi, Anda akan mendapatkan bakat minat anak Anda. Gitu. Oke, Coach. Ada lagi yang bertanya ini. Dari Ibu Eva, nanya Coach. Yo, silakan. Ya, Coach, anak kelas 10 saya, suka banget game dan jago. Pernah ikut lomba-lomba. Tapi pilih jurusannya IPS. Menurut saya harusnya dia ambil IPA supaya bisa kuliah di jurusan IT. Karena ayahnya juga jurusannya IT. Apa kira-kira kalau pilih IPS ini salah ya, Coach? Ada. Gini nih, yang harus dicari nih pertama adalah dia suka gamenya, ngapain gitu. Apa dia suka bikin gamenya? Dia suka interaksi pada saat main gamenya. Misalkan main game nih, wah seru, wah dia interaksi sama teman-temannya, ayo dong, kerjaan serang-serang nih bareng-bareng gitu kan. Dia bisa memprovokasi teman-temannya gitu kan. Jelas dia bakatnya di sosialisasi berarti gitu. Jadi benar kalau dia senangnya sosial, bisa jadi karena itu bakatnya. Tapi kalau misalkan dia nih, wah game ini kurang menarik nih, kayaknya ditambahin game tambah gini deh. Atau skinnya tambah ini, ininya tambah ini, ininya tambah ini gitu. Dia lebih ke arah logik. Nah itu mungkin ke IT gitu. Jadi harus tahu dulu nih, dia seneng game, kita cuma ngelihat kadang-kadang kasat matanya doang. Oh, game itu berarti teknologi itu berarti IPA gitu. Bukan itunya juga gitu. Oh, game, oh teknologi, tapi oh game, dia ngapain ketika main game? Oh, ternyata dia ngobrol sama temennya, gandeng main gamenya gitu. Oh, berarti dia ada bakat interaksi sama orang lain. Sebenarnya memprovokasi orang. Bisa jadi bakat dia bukan di gamenya. Bisa jadi bakat dia ada memprovokasi orang. Ketika ditaruh di dunia nyata nih, kasih misalkan dia kerja tim. Banyak kok sekarang camp-camp leadership yang ada gitu. Kadang-kadang ini nggak dimanfaatin sama orang tua. Jadi
orang-orang psikologi yang udah pakar-pakar gitu, bahkan guru-guru saya gitu, itu selalu bikin camp-camp yang memang arahnya ke pembelajaran psikologi gitu, yang bisa mengetahui bakat, minat secara nggak langsung dari mulai leadership, kemampuan containment dan lain-lain itu ada tuh. Dan kadang-kadang itu nggak digunakan tuh, orang awam nggak tahu itu. Padahal kalau udah ikutan itu, si anak itu justru akan menemukan, oh saya seneng game. Ketika dia menerapkan di dunia nyata, oh ternyata bakat saya adalah leadership, gitu loh. Oh ternyata bakat saya adalah provokasi, gitu. Seperti itu. Jadi itu ya harus dicari dulu nih, senengnya itu tuh di bagian apanya, gitu. Siap-siap. Jadi harus lihat passion anaknya juga ya. Kita ya Iya, tidak bisa tadi memaksakan juga ya. Baik-baik. Karena waktunya sudah 20.31 ini, Coach Richard. Ada sedikit ini nggak pesan atau simpulan sedikit? Saya sih kalau sedikit boleh mengutip gitu ya, ada banyak banget kejadian gitu yang saya alami gitu, yang di klinik saya gitu ya. Kebanyakan orang tua yang memaksakan keinginan kepada anak gitu. Jadi orang tua menjadikan anaknya miniatur dirinya gitu. Boleh nggak kalau Anda menuntun, boleh, tapi jangan menuntut gitu. Jadi menuntun bukan menuntut gitu. Menggandeng bukan menarik paksa. Jadi tuntun anak Anda, ajarkan, paparkan kemampuan yang menyenangkan, cara-cara yang menyenangkan untuk mendapatkan keinginannya gitu. Dan gandeng anak Anda. Jangan cuma suruh anak Anda untuk ikut ini, ikut itu, tapi kalau bisa pun Anda pun coba dulu bareng sama anak Anda gitu. Nyaman nggak ketika merasakan itu? Atau Anda pernah nggak melaksanakan itu? Sebelum Anda memaksakan anak Anda untuk melakukan sesuatu gitu. Itu yang lebih penting sih, karena insya Allah nanti anak Anda yang akan membawa Anda ke surga. Jadi bismillah, mudah-mudahan diri Anda yang membawa pengaruh yang terbaik bagi anak Anda, dan Anda bisa memberikan arah yang terbaik bagi anak Anda. Itu sih. Luar biasa. Terima kasih Coach Richard. Untuk Coach Oji, sedikit tambahan untuk penutup malam ini. Ya, semalam saya nonton film namanya Theresa Men ya, anak-anak yang di Dysleksia itu. Jadi di akhir film itu disampaikan seperti ini, jangan paksakan burung elang yang jago terbang di langit disuruh berenang di laut. Dan jangan juga paksakan ikan paus yang jagonya dan derajanya di dalam air laut disuruh terbang ke langit. Jadi terima kasih Ayah Bunda atas kehadiran malam ini. Memang belajar matematika, ada guru matematika. Untuk menjadi dokter, ada fakultas kedokteran. Untuk menjadi akuntan publik, ada ilmunya. Kuliahnya ada. Tapi memang kalau untuk parenting, ya ikuti terus webinar parenting yang nanti akan disampaikan oleh Kak Rino. Seperti itu Kak Rino. Terima kasih. Terima kasih Coach Oji. Terima kasih Coach Richard atas malam ini. Mungkin ini merupakan awalnya dari webinar seri webinar selanjutnya, bahwa insya Allah kedepannya nanti ini ada yang tanya Coach Richard, kliniknya di mana, berapa biaya, nanti bisa kliniknya di Bogor ya, Coach Bogor Richard, Center School. Bogor Center. Sekarang lagi pandemi, jadi dengan janjian ya, karena sekolah kan tutup ya, jadi perjanjian dulu gitu sebelumnya dengan saya atau admin klinik saya, nanti bisa diarahkan kapan bisa ketemu, di situ kita bisa konsultasi. Kalau mau menghubungi bagaimana? DM IG atau bagaimana, Coach Richard? Oke, saya kasih WA ya. Silakan. Atau lewat Pak Oji aja kali ya, dari GG kali. Nanti bisa difasilitasi mungkin di GG-nya langsung. Ya, boleh datang ke Ganesha Group, cabang yang ada di Indonesia, Kak Rino. Karena juga Coach Richard bagian dari Ganesha Group. Seperti itu. Siap. Baik. Ya, itu aja kali ya. Nanti diarahkan dari GG, nanti dari GG bisa ke kami gitu. Baik, terima kasih. Ya, ini udah first time webinar. Sebelumnya udah pernah ya. Jadi emang kita hampir bulanan. Rencananya insya Allah ke depan nanti per minimal sebulan sekali kita ada webinar. Jadi webinar ini tidak hanya untuk orang tua saja. Jadi ada parenting, ada juga buat untuk teenager, untuk remaja.
Ya, bahasannya juga menyesuaikan ya. Jadi ada yang untuk PBDB, untuk persiapan masuk SMP ke SMA, atau juga kita biasanya juga ada parenting bukan parenting, webinar juga rencana kita ke depan, insya Allah mudah-mudahan diberi kemudahan dan waktu. Kita juga ada penjurusan untuk perkuliahan dengan pembahasan PTN, SPM, SNM, dan selanjutnya. Baik, mungkin akhir kata bahwa kita harus melihat intinya ialah segala hal itu ialah komunikasi ya, baik kita kepada anak, komunikasi kepada saudara, kepada orang tua, intinya adalah komunikasi. Bila kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, insya Allah orang akan bisa merasakan apa yang kita rasakan juga. Mungkin itu saja. Terima kasih sama-sama juga untuk semuanya yang sudah hadir pada malam ini, untuk Binaya, Yahya, Pak Yahya, untuk Septiana, Zamzamiati, Dia, Rivanza, Ardelia, dan Eva. Dan untuk terakhir kami minta untuk semuanya untuk minta pesan sebelum keluar, sebelum out, minta waktunya untuk mukanya diperlihatkan. Nanti akan di screenshot oleh Pak Uji ya, katanya untuk foto bersama katanya ya. Untuk perkenalan aja untuk selanjutnya kita ya. Terima kasih Budi ya. Ini tadi ada yang nanya nih, bisa diputar ulang di YouTube nggak? Nanti bisa ya. Nanti di YouTube saya, Richard Afandi, silakan aja dilihat aja. Itu nanti udah bisa diputar ulang kok. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, kita foto bersama ya Karino. Ya. Oke, Inaya, Septiana Parolita, oke siap. Saya hitung sampai 3 ya. Silakan diaktifkan videonya. Oke, Septiana, terima kasih. Baik, Pak. Oke, ini ada Tuhan ini, Masya Allah. Silakan diaktifkan videonya. Tuhan melihat kita ini. Kita jangan sampai dicabut sama kebaiknya. Sampai dicabut kita. Silakan ini atas tengah. Oke, hitungan ketiga ya. Silakan berikan senyuman talent mapping. Gimana senyum talent mapping? Oke, boleh jempol. Hitungan ketiga. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Karino. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ya.